Claire tak tahu kenapa ia menangis. Bukan tangisan biasa, tapi semacam gemuruh dalam dada, gemetar di jemari, dan kehampaan yang tiba-tiba pecah. Ia memejamkan mata, headphone masih terpasang di telinganya. Suara itu mengalun seperti dari langit, bukan dari bumi. Membawa sesuatu yang lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari filsafat. Itulah pertama kalinya ia mendengar surah Maryam. Dalam bahasa Arab, ia tidak paham satupun kata, tapi jiwanya seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak pernah ia sentuh sebelumnya, dan yang tak pernah mau menjauh setelahnya. Claire tumbuh dalam rumah Kristen konservatif di Peoria, Illinois. Ayahnya seorang pendeta baptis, ibunya pemimpin kelompok pengajian wanita. Rumah mereka bersih, rapi, penuh kutipan Alkitab di setiap sudutnya. Doa sebelum makan adalah wajib. Doa sebelum tidur lebih penting dari sikat gigi. Sejak kecil, Claire diajari untuk percaya, bukan untuk bertanya. Tapi sejak usia 7 tahun, Claire adalah pemberontak kecil. Kalau Tuhan itu cinta, kenapa dia butuh darah untuk menebus dosa? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Kalau Roh Kudus itu Tuhan, kenapa tidak disebut dalam 10 perintah? Ayahnya selalu menjawab sabar, tapi ada batas. Claire, ini bukan logika, ini iman. Tapi Claire ingin logika dan iman berjalan bersama. Ia ingin mencintai Tuhan karena ia paham, bukan karena takut. Ketika Claire berumur 10 tahun, sesuatu terjadi. Ia tidak pernah menceritakan ini pada siapapun. Tapi seorang pemuka gereja, teman dekat ayahnya, menyentuhnya secara tidak pantas, tidak ekstrim. Tapi cukup membuatnya merasa kotor, bersalah, jijik pada tubuhnya sendiri. Ia bingung. Ia takut jika bicara, ayahnya akan marah. Atau lebih buruk, tidak percaya. Jadi Claire diam. Ia mengubur luka itu di balik Alkitab dan pujian gereja. Tapi sejak saat itu, imannya mulai retak dari dalam. Ia tidak bisa lagi merasa disayang oleh Tuhan. Karena jika Tuhan benar-benar cinta, mengapa membiarkan itu terjadi? Di usia 18 tahun, Claire diterima di jurusan teologi, University of Chicago. Di kampus itulah imannya diuji. Ia belajar sejarah gereja dan terkejut bahwa perjanjian baru ditulis puluhan tahun setelah kematian Yesus. Bahwa doktrin Trinitas diperdebatkan selama ratusan tahun sebelum disahkan. Bahwa konsep Yesus sebagai Tuhan bukan ajaran asli para murid, tapi hasil kompromi politik. Ia tidak ingin menjadi ateis, tapi ia juga tidak bisa lagi menjadi Kristen seperti dulu. Claire mulai bertanya, apa mungkin kebenaran itu bukan hanya milik satu agama? Semuanya berubah di kelas agama-agama. Seorang profesor memutar audio pembacaan surah Maryam, bagian Al-Quran yang berbicara tentang kelahiran Yesus dari Maryam yang suci. Claire duduk tenang, tidak berharap apa-apa, tapi suara itu menghantamnya. Bacaan Arab itu terasa seperti nyanyian langit. Ia menggigil. Saat terjemahannya dibacakan, Claire tercekat. Dan sebutlah Maryam dalam kitab Al-Quran. Ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Surah Maryam ayat 16. Maryam dalam Islam bukan dewi, bukan ibunda Tuhan, tapi seorang perempuan murni, kuat, yang dibela langsung oleh Tuhan dari fitnah manusia. Claire merasa seperti menatap cermin. Ia pun pernah merasa sendiri, pernah merasa dibuang. Tapi kini, Tuhan berbicara tentang Maryam dengan kelembutan yang belum pernah ia dengar dalam hidupnya. Claire mulai membaca Al-Quran terjemahan. Ia menghabiskan malam-malamnya menelusuri ayat-ayat tentang Isa, Yesus, tentang tauhid, tentang surga, neraka, kemanusiaan dan cinta. Ia menemukan bahwa Yesus dihormati dalam Islam, bahwa ia dilahirkan secara ajaib, bahwa ia tidak disalib, tapi diangkat oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu Esa, tidak punya anak, tidak butuh pengorbanan darah untuk mengampuni. Logikanya senang, jiwanya tenang, tapi hatinya bingung, karena jika itu benar, berarti selama ini ia salah. Selama 19 tahun, ia takut. Claire duduk di kamarnya, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, ia berdoa bukan kepada Yesus, tapi kepada Tuhan yang tak bernama. Ya Tuhan, jika Engkau ada, dan jika Islam adalah kebenaran, maka bimbing aku. Bahkan jika itu menyakitkan, doa itu menggetarkan. Karena setelahnya, Claire mulai melihat hal-hal kecil berubah. Ia lebih damai, lebih ringan. Pertemuannya dengan mahasiswa Muslim menjadi lebih hangat. Salah satunya Aminah, perempuan Suriah yang santun, tak pernah memaksanya. Hanya berkata, jika kamu ingin tahu, bacalah sendiri. Dan Claire membaca, dan ia tahu, ia tak bisa berpaling lagi. Beberapa bulan kemudian di ruang kecil masjid kampus,
Claire mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena ia merasa dilahirkan ulang. Liburan musim dingin, Claire pulang. Ia ingin jujur, ingin keluarganya tahu bahwa ia kini telah menemukan damai. Tapi Tuhan tidak selalu membuka hati semua orang pada waktu yang sama. Di meja makan, ia berkata pelan, "Aku masuk Islam, keheningan." Ayahnya berdiri, memalingkan wajah. "Kau bercanda?" Claire menggeleng. "Aku sungguh-sungguh." Ayahnya menatapnya dengan mata penuh luka. "Jadi kau memilih agama teroris daripada Yesus Kristus?" "Ibu, ayah, aku tetap mencintai kalian. Tapi aku menemukan sesuatu yang membuatku merasa utuh. Aku tidak murtad. Aku hanya ingin menyembah Tuhan yang Esa, tanpa perantara." Kalimat itu menghancurkan semuanya. Ayahnya berkata dingin, "Kalau kau tak bisa menjadi Kristen, kau tak bisa tinggal di rumah ini." Ibunya menangis, tapi tak mencegahnya. Malam itu Claire mengemas koper dan keluar dari rumah. Dingin menusuk, tapi hatinya tetap hangat. Karena kini ia tak sendiri. Ia punya Tuhan yang Maha Mendengar. Claire bekerja paruh waktu. Ia pindah ke apartemen kecil bersama 2 mahasiswa muslimah. Ia mulai belajar salat, puasa, dan mengenakan hijab. Hijab pertamanya membuat beberapa orang menatap sinis. Seorang profesor memintanya berpikir ulang. Seorang teman lama memblokirnya. Tapi Claire tetap tersenyum, karena ia telah kehilangan banyak dan menemukan lebih banyak lagi. Pesan dari ibunya, "Aku masih menangis setiap hari, tapi aku mulai membaca Al-Quran terjemahan. Aku ingin mengerti kenapa kamu yakin. Mungkin aku tak paham sekarang, tapi aku tetap ibumu." Claire menangis. Tuhan Maha membolak-balikan hati. Tahun demi tahun berlalu. Claire kini menjadi dosen studi perbandingan agama. Ia mengajar dengan cinta, dengan rasa hormat pada semua keyakinan, tapi dengan cahaya dalam dirinya yang tak pernah padam. Setiap kali ia lelah, ia buka surah Maryam ayat 23. Tentang tangisan Maryam di bawah pohon kurma, tentang suara lembut yang menenangkan. "Jangan bersedih, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Claire tahu, Tuhan yang dulu terasa jauh, kini selalu dekat. Kisah ini bukan tentang pindah agama, tapi tentang kembali kepada fitrah, mencari Tuhan yang benar, dan berani mengikuti kebenaran walau dunia menolaknya.